Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 12 ayat 1-8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita mendengar istilah hukum itu ibarat pisau, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Istilah ini muncul dari keprihatinan akibat dari keberpihakan hukum atau aturan itu sendiri. Dalam kehidupan ini, kita juga sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang saling bertentangan antara yang baik atau tidak, boleh atau tidak, menyalahi aturan atau tidak, mengikuti aturan atau mengikuti kata hati, mengikuti aturan atau mengikuti perasaan. Pilihan-pilihan ini lebih didasarkan pada kepentingan, bukan atas dasar aturan-aturan itu sendiri. Pemahaman yang hampir mirip seperti yang dihadapi Yesus ketika orang-orang Farisi dalam bacaan tadi mempertanyakan tindakan para murid yang tidak mentaati hukum Sabat. Mereka seakan-akan berpegang pada hukum dan peraturan, tetapi sebenarnya lebih didasarkan pada kepentingan pribadi. Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, hari Sabat adalah hari keramat yang tidak boleh dilanggar. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Manusia tidak boleh melakukan apapun pada hari itu. Melanggar hukum Tuhan berarti dosa atau dianggap kafir. Bagi kaum Farisi, hukum di atas segala-galanya. Maka ketika ada orang yang tidak mentaati aturan, mereka gusar dan tidak nyaman. Melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat, membuat mereka geram dan protes. "Mengapa kalian tidak menjunjung dan menghormati hari Sabat?" Mereka menganggap dengan mengikuti aturan, hidup mereka sudah beres, bersih, saleh, dan selamat. Ini yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita renungkan bersama hari ini. Yesus mempunyai sesuatu untuk dikatakan bagi mereka, dan ia membenarkan apa yang dilakukan para muridnya. Meskipun perbuatan mereka itu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketetapan hukum. Tetapi Yesus memberikan 3 alasan yang kokoh terhadap tindakannya itu. Yang pertama, Yesus meluruskan paham itu, bahwa semua hari diciptakan Tuhan itu baik. Maka kita boleh melakukan apapun dan kapanpun demi kebaikan. Yang kedua, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang lebih ditekankan oleh Yesus di sini adalah suatu perbuatan yang perlu dan tindakan
belas kasihan atau compassion bagi orang lain pada hari Sabat. Yesus menekankan bahwa tindakan belas kasihan tersebut justru menjadi ibadat agama yang wajib dilakukan terus-menerus, 1 hari dari 7 hari sebagai hari Sabat atau hari yang dikuduskan. Yang ketiga, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus di sini menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diperlukan, yang memang benar-benar diperlukan dan tidak dibuat-buat, boleh dilakukan pada hari Sabat. Dari sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita suatu kebenaran yang tampak sangat masuk akal dan sangat baik sifatnya, yaitu berbuat baik pada hari Sabat itu diperbolehkan. Inti dari segalanya ialah kasih dan kebaikan. Hukum atau peraturan hanya akan berarti bila diarahkan untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan satu kelompok saja, tetapi untuk kebaikan bersama. Kasih adalah hukum yang universal yang membebaskan. Dalam kasih dan kebaikan, hukum Tuhan sungguh ditegakkan. Maka marilah kita menanggapi sabda Tuhan itu dengan menggunakan hari-hari kita untuk melakukan belas kasih, bukan untuk menyalahkan, memojokkan, bahkan menindas atau menghukum orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa bersama untuk hari ini agar apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan bersama tadi sungguh dapat kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam diri kami kelembutan dan belas kasih-Mu, sehingga kami dapat bertindak bijaksana dalam menghadapi segala perkara sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Akhir kata, di Cirebon ada sekolah Santa Maria, sekolah yang menanamkan nilai kehidupan. Hidup akan terasa suka dan bahagia kalau kita tekun melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati.